Cerezo Osaka lepas Justin Hubner, bek timnas Indonesia pulang ke Wolves. Cerezo Osaka akhirnya resmi melepas kembali Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers FC. Hubner sebelumnya bermain untuk Wolves U21 dan sebelum dipinjamkan ke Cerezo mulai bulan Maret tahun lalu. Membawa misi untuk mendapatkan menit bermain, dia justru kesulitan untuk bermain. Pemain berusia 20 tahun ini hanya mencatatkan penampilan dalam 6 laga dan 2 pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Justin Hubner menjelaskan, banyak pengalaman yang bisa dia dapatkan. Menurutnya, ilmu dari Cerezo akan jadi modal penting dalam karirnya. Apalagi, dia masih muda dan karirnya di sepak bola masih panjang. Saya sangat sedih meninggalkan tim. Namun saya akan melakukan yang terbaik. Memanfaatkan pengalaman saya bersama Cerezo dengan baik bersama tim berikutnya, kata Justin Hubner dilansir dari laman Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia ini juga memberikan apresiasi kepada semua supporter Cerezo. Dia mendapatkan sambutan hangat setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru. Bahkan, momen perkenalan Hubner cukup meriah dan diselenggarakan di Odoko Sakura Stadium. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan para penggemar dan pendukung suatu hari nanti. Terima kasih banyak atas dukungan Anda selama waktu singkat saya di sini, pungkasnya. Sebelumnya, Hubner memang tidak masuk dalam rencana Cerezo. Dia bahkan tidak masuk skuad saat timnya bertanding di Piala Emperor atau Piala FA di Jepang melawan Ventforet Kofu, Rabu, 10 Juli 2024. Selain itu, sang pemain juga memberikan sinyal melalui Instagram pribadinya untuk meninggalkan Jepang. Kim Pandwon buka suara setelah mundur dari timnas Malaysia. Kim Pandwon resmi melepas jabatannya sebagai pelatih timnas Malaysia pada Selasa 16 Juli 2024. Kabar ini cukup mengejutkan karena tim Harimau Malaya akan berlaga di Piala Merdeka 2024 dan ASEAN Cup 2024. Selain itu, Malaysia dalam misi untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA demi menjaga kans lolos ke Piala Asia. Mundurnya Kim membuat mereka harus bekerja keras untuk mempersiapkan tim yang akan turun di turnamen mendatang. Kim Pandwon menjelaskan, keputusan ini sebenarnya cukup berat. Namun, tekadnya sudah bulat untuk mundur dari timnas Malaysia. Dia juga meminta maaf karena keputusan ini mengejutkan semua pihak. Alasannya mundur karena komitmen pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Hari ini saya memiliki pesan sedih dan menyesal untuk dibagikan kepada semua orang. Hari ini, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional Malaysia karena komitmen pribadi saya. Saya meminta maaf atas kekecewaan yang mungkin telah terjadi kepada semua orang, kata Kim Pandwon dilansir dari Instagram FA Malaysia. Sementara itu, Wakil Presiden FAM, Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah ada komunikasi sebelumnya. Bahkan pembahasan ini dilakukan dalam beberapa pertemuan antara pihak FAM dan Kim. FAM sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ini. Mereka bahkan berusaha membujuk agar Kim berubah pikiran dan tetap memimpin Harimau Malaya. Namun, sang pelatih tetap pada pendiriannya dan akhirnya memilih mundur. 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarir di Liga 1 musim 2024-2025. Pemain-pemain yang disebut di bawah ini pernah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia, WNI. Mereka pun pernah menjadi pemain andalan timnas Indonesia, status yang tidak didapatkan saat ini. Di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka masih eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarir di Liga 1 musim 2024-2025. 6. Mark Klok, Persib Bandung. Mark Klok tak pernah lagi membela timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Kehadiran Tom Haye serta semakin matangnya Ivar Jenner membuat Mark Klok kesulitan menarik hati Shin Tae-yong. Saat ini, Mark Klok berstatus sebagai pemain Persib Bandung.
Ia bertekad mempertahankan gelar Liga 1 yang disabet Maung Bandung, julukan Persib Bandung, di musim 2023-2024. 5. Diego Michels, Borneo FC. Diego Michels saat ini berstatus Kapten Borneo FC. Ia memegang 3 caps bersama Timnas Indonesia Senior, termasuk ambil bagian saat skuad Garuda kalah 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. 4. Ezra Walian, Persik Kediri. Ezra Walian yang dinaturalisasi pada 2017, sempat 3 tahun, 2021 hingga 2024, membela Persib Bandung. Pemegang 9 caps dan 3 gol bersama Timnas Indonesia memutuskan pindah ke Persik Kediri pada bursa transfer Liga 1 2024-2025. 3. Stefano Lillipali, Borneo FC. Stefano Lillipali masih tampil oke di usianya yang sudah tidak muda lagi, 34 tahun. Musim lalu di Liga 1 2023-2024, Lillipali mengemas 11 gol dan 17 assist dari 34 penampilan bersama Borneo FC. Sayangnya, aksi ciamiknya itu belum cukup membuat Shin Taeyong kembali memanggilnya ke skuad Garuda. 2. Victor Igbonevo, Persib Bandung. Pemegang 14 caps bersama Timnas Indonesia, Victor Igbonevo masih berada di skuad Persib Bandung, meski usianya sudah tidak muda lagi, 38 tahun. Ia diprediksi diplot pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sebagai pelapis dari Nick Kuipers, Gustavo Franca dan Matteo Kocijan. 1. Beto Goncalves, PSBS Biak. Berusia 43 tahun, penyerang PSBS Biak ini masih berambisi memperkuat Timnas Indonesia, sekalipun hanya diperankan sebagai pemain pelapis. Beto Goncalves sebelumnya mencatatkan 12 caps bersama Timnas Indonesia dengan koleksi 10 gol. Alasan Indra Syafri coret Jidabin dari skuad Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri membuat pengumuman mengejutkan saat menentukan komposisi skuad Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri mencoret Jidabin dalam skuad akhir. Keputusan tersebut mengejutkan mengingat Jidabin sendiri adalah salah satu pemain yang populer di kalangan sepak bola tanah air. Jidabin dicoret bersama 4 pemain lain. Kini, daftar pemain dalam skuad Timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup U19 2024 menjadi 23 orang. Indra Syafri angkat bicara soal seleksi pemain Timnas U19 Indonesia. Dia telah menggunakan sejumlah parameter penilaian, termasuk hasil latihan dan uji coba Timnas U19 Indonesia sebelum turnamen. Secara regulasi kami hanya mendaftarkan 40 pemain. Dari 40 pemain promosi dan degradasi cari yang terbaik, ujar Indra Syafri saat dalam konferensi pers jelang laga ASEAN Cup U19 2024 lawan Filipina, Selasa, 16 Juli 2024, siang. Kami melakukan beberapa kali TC, training camp, dan beberapa kali uji coba. Akhirnya, kami bawa 28 pemain ke Surabaya. Di dalam perjalanan kami melakukan evaluasi pada setiap individu pemain, katanya menjelaskan. Jidabin merupakan pemain keturunan Korea Selatan. Dirinya dikenal sejak membela Timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Bima Sakti. Jidabin juga jadi pilihan utama Bima Sakti saat Piala Dunia U17 2023 lalu. Sejak saat itu, ia rutin mendapatkan panggilan ke skuad Timnas U19 dan U20 Indonesia yang diasuh oleh Indra Syafri. Pada bulan Maret 2024 lalu, Jidabin mencetak gol pada laga uji coba lawan Cina. Pemain yang membela Asiop itu lalu mulai jarang dapat kesempatan bermain di turnamen Toulon 2024 lalu. Indra Syafri meyakinkan publik bahwa keputusannya murni berdasarkan penilaian objektif. Dirinya pun memberikan penilaian berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan detil-detil terkecil lainnya. Saya pikir saya bisa yakinkan pemilihan yang kami lakukan sangat objektif, ujar Indra Syafri. Karena tidak hanya pengamatan yang ada visual di lapangan.
Tapi sekecil apapun kami lakukan, katanya. Indra Syafri mengungkapkan bahwa timnas U19 Indonesia menunjukkan progres yang baik. Pasukan Indra Syafri telah menjalani pemusatan latihan di Surabaya sejak Senin, 10 Juli 2024, silam. Yang terpenting adalah menunjukkan kualitas individu dan sesuai dengan kebutuhan tim. Saya tidak bicara orang per orang, yang saya butuhkan adalah hasil terbaik dari kualitas individu mereka, itulah yang saya pilih, ujar Indra Syafri. Jadi tidak berpikir dia pernah punya nama besar, dia pendatang baru, tapi yang terbaik sesuai yang kita butuhkan itu yang kita pilih, lanjutnya.